Usaha Chris Salam untuk meminta rekomendasi dari Polda Metro Jaya agar Roy Martin bisa dirawat di panti rehabilitasi nampaknya menemui jalan buntu. Sampai kini belum ada jawaban resmi dari Polda Metro Jaya apakah permohonan Chris Salam ditolak atau dikabulkan. Kenyataannya sampai sekarang nih nggak ada jawaban. Kayaknya kok rehabilitasi ini kayaknya dianggap sesuatu yang apa ya, sesuatu yang tabu. Saya kecewanya bukan orang yang suka sama saya sendiri. Jadi sebenarnya nggak, kalau bisa malah kerja sama kayak kemarin kan saya bikin spiring untuk Indonesia, Mas Iwan datang ngebantu ngangkat isu petani gitu, ya kenapa enggak. Bicara soal Slank, hari Minggu kemarin Slank terbang ke Malaysia dalam rangka promo album mereka. Slank memang akan meluncurkan sebuah album kompilasi yang khusus diperuntukkan bagi Slankers Malaysia. nggak, kita udah beredar tapi bajakan di sana. Kalau kita nggak ngedarin secara legal, dibajak juga. Jadi kita launching di sana. Sebenarnya bukan album ini ya. Jadi kita bikin kompilasi sendiri khusus buat Malaysia. Jadi ada 16 lagu yang kita kumpulin buat konsumsi Malaysia. Jadi di situ ditulis Slank edisi Malaysia ya. Dari 7 album terakhir. Gencarnya pemerintah Malaysia memberantas pembajakan hak cipta seni seperti album musik menjadi momen yang tepat bagi Slank untuk mempromosikan album mereka di sana. Selama di negeri jiran, jadwal Slank cukup padat. Mereka akan diwawancarai sejumlah media di Malaysia serta akan mengadakan konser kecil. Repotnya, Slank dilarang tampil nyeleneh. Terus sudah diwanti-wanti lagi, nggak boleh pakai anting, nggak boleh pakai kaos buntung, celana bolong. Terus nanti kalau entah diikat. Bukankah nyeleneh sudah jadi ciri khas Slank? Slank kan ada. Oh ini lagi nyaru emang. Enggak, kita menyesuaikan lah. Ya kan apa namanya, orang yang bisa bertahan itu ada orang yang pintar menyesuaikan diri, beradaptasi. Pemirsa, Chris Salam terus berjuang untuk mengeluarkan kakaknya Roy Martin dari tahanan dan untuk masukkannya ke panti rehabilitasi narkoba. Nah, sudah sekitar 1 minggu Chris Salam berjuang untuk mengeluarkan kakaknya tersebut, pemirsa. Namun apakah permohonannya dikabulkan oleh pihak yang berwenang? Dan pemirsa, pertentangan dan adu argumen antara Farhad Abbas dengan Ferry Firman Nurwahyu juga masih saja berlanjut. Dan kini Ferry mau menyomasi Farhad Abbas karena telah mengatakan bahwa dirinya sebagai orang yang awam dan tidak tahu apa-apa soal hukum. Nah, apakah Farhad keseleo lidahnya kali ini? Pemirsa, kita akan segera menyaksikannya setelah sebelumnya kita saksikan dulu penantian Chris Salam atas jawaban dari Polda Metro Jaya. Usaha Chris Salam untuk meminta rekomendasi dari Polda Metro Jaya agar Roy Martin bisa dirawat di panti rehabilitasi nampaknya menemui jalan buntu. Sampai kini belum ada jawaban resmi dari Polda Metro Jaya apakah permohonan Chris Salam ditolak atau dikabulkan. Kenyataannya sampai sekarang nih nggak ada jawaban. Kayaknya kok rehabilitasi ini kayaknya dianggap sesuatu yang apa ya, sesuatu yang tabu. Saya kecewanya bukan karena tidak bisa rehabilitasi, bukan itu. Saya lebih kecewanya karena nggak dianggap. Itu lebih menyakitkan buat saya gitu, karena kita dilindungi kok sama undang-undang gitu. Kok enggak gitu. Chris Salam kini berkejaran dengan waktu. Jika pemeriksaan terhadap Roy sudah tuntas, berkasnya akan segera dikirim ke kejaksaan. Bersamaan dengan itu pula Roy sebagai tahanan juga akan dikirim ke kejaksaan bersama berkas pemeriksaannya. Jika Chris Salam masih bersikeras untuk mengeluarkan Roy dari tahanan dan mengirimkannya ke panti rehabilitasi, maka Chris harus memulai dari nol lagi. Takutnya minggu depan ini karena berkas sudah lengkap dikirim P21. Kalau udah P21 kan akan diserahkan ke kejaksaan. Berkas plus Roy akan diserahkan ke kejaksaan. Sepertinya sih gayanya Polda seperti itu. Saya ngelihatnya begini, Roy Martin aja begitu, gimana orang-orang biasa, apa nggak lebih kasihan gitu ya. Artinya bahwa hak ini sekarang kalah dengan jabatan, dengan kekuasaan. Bukannya dari dulu mungkin juga begitu ya. Karena saya lagi kena masalah aja saya baru sadar gitu.
Konflik rumah tangga antara Dea Mirela dengan EL Ritonga ternyata tak kalah seru dengan polemik yang terjadi antara Ferry Firman Nurwahyu dengan Farhad Abbas. Setelah adu argumen lewat media, akhirnya Ferry berniat mensomasi Farhad. Inilah pernyataan Farhad Abbas yang memicu somasi dari Ferry. Saya sudah ketemu dengan Ferry, saya hanya mengingatkan agar Ferry sebagai pengacara bisa lebih jangan berdalih bahwa yang melaporkan itu adalah EL. Nah, tapi sebenarnya itulah peran dari pengacara. Si Ferry ini awam hukum, dia tidak mengerti apa-apa. Mereka SMS saya juga ya kan, wah ini tidak bisa dibiarkan ya, karena kepada rekan-rekan seprofesi ya, itu pada saat kita berhadapan atau berlawanan, tetap kita harus saling menghormati. Apa yang sudah dilontarkan itu dia harus pertanggungjawabkan di mata hukum. Apakah Farhad salah ucap dengan mengatakan Ferry awam hukum? Bisa jadi ucapan itu sesungguhnya ditujukan kepada EL, namun Farhad salah sebut nama. Setelah kejadian tersebut, Farhad kontan menghubungi Ferry untuk melakukan klarifikasi. Celakanya ucapan itu terlanjur didengar jutaan pemirsa televisi. Dia menghubungi, nggak ada masalah bagi saya menghubungi. Namanya juga seorang adik menghubungi abangnya, ya. Dia mengatakan maaf segala macam ya kan. Tetapi dia masih pada pernyataan semula bahwa dia tidak lakukan itu. Saya katakan, saya punya rekaman siarannya. Kita sebagai lawyer harus berjiwa besar. Kalau memang itu membuat pidana ya kita berusaha untuk meminta maaf. Kemudian kalau memang ada ya kita klarifikasi jaksana. Ya kalau memang bahasa itu sebenarnya saya anggap tidak terlalu kasar. Awam hukum itu kan bukan satu hal menghina gitu. Sudah bahasa halus, ya, tapi artinya ditujukan bukan kepada Ferry. Ya kita tahu pengacara nggak mungkin lah kita ngomong begitu. Selain mengirimkan somasi, Ferry juga mengancam akan mengadukan Farhad Abbas kepada Dewan Kehormatan Kode Etik Advokat Indonesia. Ancaman hukumannya cukup lumayan ya, dalam arti penghinaan itu untuk 310 itu ancamannya 9 bulan dengan atau denda ya sekitar 4.500, tetapi dilapisi lagi dengan undang-undang advokat, kemudian dengan kode etik advokat ya, di mana apabila itu terbukti benar, karena kebetulan saya punya rekaman siarannya ya, itu dapat dikenakan sanksi ya. Sanksi itu bisa sanksi lisan atau biasa tertulis peringatan ya, kemudian bisa juga diberhentikan dalam tempo 3 sampai 12 bulan, bahkan kalau memang itu dirasa berat mungkin bisa diberhentikan selamanya sebagai advokat. Sebenarnya jiwa yang besar adalah yang mau mengakui kesalahan walau sekecil apapun. Pemirsa, bagi Anda yang berasal dari keluarga broken home, mungkin Anda bisa sedikit banyak belajar dari pengalamannya Gading Martin, Nia Ramadhani, dan juga Dini Aminarti. Nah, ketiga artis ini pemirsa harus merasakan pahitnya perceraian kedua orang tuanya di usia yang masih sangat kecil. Namun kini mereka sudah beranjak dewasa dan bisa terbilang cukup sukses. Nah, pemirsa, kesuksesan itu juga bagaimana cara kita mengatasi berbagai problema dalam hidup. Misalnya saja Gading Martin yang berhasil mengatasi rasa terpukulnya ketika mengetahui sang ayah terjerat kasus narkoba. Dan juga Nia Ramadhani karena ia kini tengah ditampar oleh gambar-gambar seorang gadis yang sangat mirip dengannya yang kini tengah beredar luas di internet. Nah, pemirsa, gambar apa yang dimaksud? Kita saksikan bersama liputannya. Siapa sangka Nia Ramadhani, Gading Martin, dan Dini Aminarti punya pengalaman pahit yang sama. Orang tua mereka berpisah selagi mereka masih kecil. Ketiganya secara bersama-sama membuktikan diri bisa bertahan bahkan meraup sukses sebagai artis meski punya latar belakang keluarga yang tercerai-berai. Aku selalu tahu apa yang terjadi dalam hidup aku selalu ada rencana Tuhan kayak gitu. Jadi kalau itu terjadi seperti itu dan itu adalah yang terbaik buat kita semua gitu. Jadi mungkin nggak usah dipaksain buat bersatu lah gitu. Itu jalan aja kayak gitu. Orang tua itu tuh nggak ada bekasnya gitu ya. Nah, jadi ya sejahat-jahatnya bapak kita, sejahat-jahatnya ibu kita gitu. Biarpun sekalipun orang tua kita pembunuh pun gitu ya. Biar gimana pun dia tetap darah daging kita dan kita harus tetap ngakuin emang dia orang tua kita. Biarpun seperti itu, yang pasti kita juga tetap akan sayang sama mereka.
Kalau untuk kondisi aku sendiri, mereka berpisah semenjak aku masih kecil gitu. Dan pada akhirnya aku dewasa, aku baru tahu alasannya kenapa, dan menurut aku memang itu masalah mereka gitu, itu masalah mereka, mereka sudah besar gitu, mereka mereka sangat dewasa, mereka orang tua dan mereka